tak bersinar, syahadat dua melimpah, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Surakarta, dan tak lupa juga Bapak Ibu pemirsa TV-mu dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kesehatan pada kita semuanya, sehingga sampai dengan hari ini tanggal 6 September bertepatan 10 Safar kita diberikan kesehatan dan kemampuan melaksanakan salah satu agenda rutin kita di setiap Selasa pagi setengah 8, yaitu kajian tentang fatwa-fatwa Majelis Tarjih. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini tema fatwa tarjih tentang pandangan Muhammadiyah tentang paham LDII dan Ahmadiyah. Baik, agar kegiatan kajian fatwa tarjih online pada hari ini memberikan kemanfaatan, keberkahan kepada kita semua, bersama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada waktu 40 menit ke depan kepada Dr. Samsul Hidayat untuk menyampaikan materi kajian, dan kami harapkan nanti Bapak Ibu bisa respon untuk tanya jawab kurang lebih 15 menit di akhir kegiatan. Untuk itu kepada Dr. Samsul, waktu dan tempat kami persilahkan, Dr. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, muslimin, muslimat, keluarga besar Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan para pemirsa TV-mu, TV Muhammadiyah di seluruh Indonesia, bahkan mungkin melintasi antar negara. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali untuk mendalami ilmu agama, al-ulum ad-diniyah, terutama melalui fatwa dan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pada kesempatan hari ini adalah fatwa atau pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap kelompok yang lain, ya. Dalam hal ini yang pertama memang menyebut nama, yaitu LDII. Yang kedua berkaitan dengan Ahmadiyah meskipun tidak menyebut nama Ahmadiyah. Yang pertama menyebut nama LDII ini kenapa? Karena ada seorang warga Muhammadiyah, tidak disebutkan asalnya dari mana, akan segera menikah dengan akan segera menikah dengan seorang perempuan dari kalangan LDII. Maka kemudian seorang anggota Muhammadiyah tersebut menanyakan kepada Majelis Tarjih, bagaimana sih sebenarnya LDII itu? Muhammadiyah bagaimana memandang LDII, karena beliau akan menikah dengan seorang wanita anggota atau jamaah LDII. Itu ceritanya.
Nah, naskah fatwanya Bapak Ibu nanti bisa akses di fatwatarjih.or.id. Nanti dicari di sana, di-download bisa naskah fatwanya. Nah, di dalam memberikan jawaban dan penjelasan kepada anggota Muhammadiyah yang tadi akan menikahi perempuan LDI itu, Majelis Tarjih memberikan penjelasan baik secara historis maupun pandangan-pandangan yang pernah dimiliki oleh LDI. LDI sebenarnya nama pertamanya bukan LDI. Jadi ketika pertama kali didirikan sebagai sebuah jamaah atau sebagai sebuah kelompok yang mengkaji agama, itu namanya waktu pertama kali namanya Darul Hadis, ya. Didirikan oleh seorang tokoh pendirinya, yaitu namanya Nur Hasan Ubaidah. Ada tambahan lubis di bawahnya, padahal dia bukan dari Batak, tapi asli dari Kediri. Nah, waktu bernama Darul Hadis ini pandangan-pandangannya, pandangan-pandangan keagamaan Darul Hadis ini memang sangat, ya katakanlah eksklusif, ya eksklusif, tertutup, hampir tidak ada komunikasi dengan pihak lain. Ya. Kalaupun ada pihak komunikasi dengan pihak lain, misalnya mungkin sesama saudara atau sama keluarga ya masih ada komunikasi, tapi tidak nyinggung-nyinggung agama, dan mereka tidak mau berjabat tangan dan sebagainya, karena saya di Jawa Timur juga ada keluarga yang waktu itu dari kalangan Darul Hadis. Nah, waktu itu ajaran-ajaran pokok Darul Hadis itu dalam kitab yang mereka pegangi dan mungkin pandangan-pandangan yang mereka pegangi dalam jamaah yang bersifat khusus tadi, setidaknya ada 14 poin yang diidentifikasi oleh Majelis Tarjih. Tapi ini kan kemudian berkembang, ya. Jadi waktu itu awal-awalnya ketika bernama Darul Hadis itu cukup meresahkan karena eksklusivisme dan ketertutupan mereka, dan menganggap kelompok di luar kelompoknya adalah kafir, bahkan najis. Nah, karena meresahkan, maka Darul Hadis berdasarkan keputusan Kejaksaan Agung, ya, atau diawali dulu oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur waktu itu, Darul Hadis ini dinyatakan dilarang, Nah, karena dinyatakan dilarang, otomatis kan dia tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Kemudian karena mereka tetap ingin bergerak, ingin ya melaksanakan aktivitasnya, maka merubah nama dari Darul Hadis menjadi Islam Jamaah. Islam Jamaah. Ketika berubah nama menjadi Islam Jamaah pun masih tetap pendiriannya, ya. Di antaranya itu tadi, menganggap kelompok di luar golongannya adalah kafir, bahkan najis, meskipun itu keluarga sendiri termasuk orang tuanya. Tadi disebutkan ada 14 poin yang diidentifikasi oleh Majelis Tarjih, ya. Itu yang pertama, ya, kelompok di luar golongannya adalah kafir dan najis. Kalau ada orang di luar kelompok mereka melakukan sholat di masjid mereka, maka bekas tempat sholatnya dicuci, masjidnya dibersihkan karena dianggap najis. Itu yang paling tidak adalah pandangannya dulu. Kalau sekarang nggak tahu apakah sudah berubah atau betul. Katanya
katanya sudah merubah diri. Tapi benar-benar merubah diri apa tidak, wallahu alam, belum tahu. Yang ketiga, wajib taat kepada amir atau imam mereka saja. Kemudian mati dalam keadaan belum berbaiat kepada amir atau imam Islam jamaah, kalau sekarang LDI, berarti mata fi jahiliyah. Mati dalam keadaan jahiliyah. Berarti ya, seperti mati dalam keadaan kafir itu ya. Yang keempat, yang kelima, Al-Quran hadis yang boleh diterima hanya yang mangkul atau yang dikutip langsung dari mulut amir atau imam mereka. Kalau ada naskah-naskah keagamaan yang lain, tidak wajib diikuti, bahkan haram untuk diikuti. Jadi yang boleh diikuti hanya yang mangkul. Mangkul itu dari nakola yang kilu, memindah atau mengutip. Maka ada istilah dalil nakli, itu berarti dalil kutipan. Dalil mengutip kepada nas-nas Quran dan hadis disebut dalil nakli. Kalau dalil berdasarkan pikiran namanya dalil akli. Nah, yang keenam, haram mengaji Quran hadis kecuali kepada amir atau imam mereka. Ya, terutama imam yang utama, amir yang utama waktu itu ya Nur Hasan Ubaidah Lubis itu. Tapi bisa ke imam-imam di bawahnya. Dosa bisa ditebus oleh sang amir atau imam. Jadi kalau seseorang melakukan dosa bisa minta kepada amir atau imam untuk menebus dosa, menghilangkan dosa. Jadi tebusannya ditentukan oleh imam atau amir tersebut. Kemudian yang berikutnya, harus rajin membayar infak, sedekah, zakat kepada imam atau amir mereka. Selain kepada imam atau amir diharamkan. Harta, zakat, infak, sedekah diberikan kepada amir itu haram ditanyakan catatannya atau penggunaannya. Jadi kalau kita memberikan sedekah kepada imam, amir itu ya sudah serahkan saja, ikhlas. Nggak usah tanya-tanya itu untuk apa gitu. Jadi nggak perlu ada pembukuan, nggak perlu ada. Dan itu bukan korupsi kalau disalahgunakan oleh amirnya. Menurut pandangan mereka ya. Haram membagikan daging kurban, zakat fitrah kepada orang di luar golongannya. Termasuk orang Islam tapi luar golongannya nggak boleh juga. Harus hanya golongannya saja. Haram sholat di belakang imam yang bukan dari kelompok mereka. Tidak sah ya. Jadi harus kalau mereka terpaksa sholat berjamaah dengan kelompok lain, bermakmum kepada imam kelompok lain, harus diulang sholatnya karena tidak sah. Kemudian haram menikahi orang luar kelompoknya. Padahal tadi salah satu anggota Muhammadiyah kita akan menikahi kelompok LDI itu. Nah ini yang lain, ada poin lagi. Perempuan LDI kalau mau bertemu atau bertamu dan bertemu dengan orang lain yang bukan kelompoknya, dia harus memilih waktu haid atau waktu dalam keadaan kotor. Jadi kalau dalam keadaan suci nggak boleh itu ketemu dengan orang lain. Dalam keadaan kotor nggak boleh. Kalau ada orang di luar kelompoknya bertamu ke rumah mereka, maka bekas tempat duduknya harus dicuci karena dianggap najis. Nah, itulah pandangan-pandangan yang dimiliki oleh waktu itu Darul Hadis, kemudian menjadi Islam Jamaah. Setelah Islam Jamaah kemudian juga dilarang di dalam keputusan Kejaksaan Agung. Kalau tadi yang pertama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, karena memang berkembang awalnya di daerah Kediri, Jawa Timur, kemudian ditingkatkan keputusannya oleh Jaksa Agung ketika
berubah menjadi Islam jamaah. Nah, tetapi waktu itu pemerintah Orde Baru yang mungkin dikendalikan oleh Golkar, golongan karya, ingin melakukan pembinaan ya kepada jamaah Islam jamaah ini ya, ingin melakukan pembinaan di satu sisi, tapi di sisi lain mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk menambah pendukung Golkar, kira-kira begitu waktu itu ya. Maka kemudian Islam jamaah itu berubah namanya Lemkari, Lembaga Karyawan Dakwah Islam, Lemkari. Ternyata ada Lemkari yang lain ya, Lembaga Karate Indonesia. Tapi bukan yang lembaga karate. Lemkari di sini Lembaga Karyawan Dakwah Islam. Nah, waktu itu di bawah binaan Golkar ya. Nah, yaitu oleh Golkar ya dimanfaatkan untuk menambah pendukung konstituen. Kalau pembinaan keagamaannya ya nggak tahu. Tapi yang jelas waktu itu berubah menjadi Lemkari. Kemudian dalam permusyawaratan berikutnya, permusyawatan Lemkari, mungkin karena ada nama Lemkari yang lain ternyata, maka dirubahlah menjadi LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ini mulai tahun 90 sampai sekarang. Nah, Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih ini juga merujuk kepada pandangan Majelis Ulama. Jadi Majelis Ulama pada Rakernas MUI 2007 menetapkan kriteria aliran-aliran yang dianggap sesat atau menyimpang. Ya. Jadi ada 10 kriteria aliran yang sesat menurut MUI. Dan ini dirujuk oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Yang pertama, apabila aliran itu memiliki pemahaman mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Termasuk di dalam mengingkari rukun Islam dan rukun iman, nanti kan yang kedua itu tentang Ahmadiyah. Itu kan salah satu rukun iman kepada Rasul ada masalah di situ. Iman kepada Rasul, Al-Quran dan Sunnah, dan kita pahami oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah termasuk Muhammadiyah, Rasul terakhir itu ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada kelompok-kelompok yang memahami, meyakini adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad, ya, itu termasuk bagian dari mengingkari atau menyimpang dari rukun iman, rukun Islam. Yang kedua, meyakini mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i Quran Sunnah. Ya. Berarti meyakini adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad juga termasuk sama itu ya, masuk di situ. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran masuk di situ juga. Mengingkari keotentikan atau kebenaran Al-Quran. Kalau ini jelas siapa saja ya. Melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Bahkan sampai penafsirannya bukan menguatkan keimanan dan mengamalkan Al-Quran, justru mengaburkan pemahaman terhadap Al-Quran. Itu sekarang banyak terjadi seperti itu. Karena menafsirkan Al-Quran dengan semaunya sendiri ya. Bukan dengan kaidah-kaidah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, oleh sahabat dan para tabi'in ya, yang sudah memiliki kaidah-kaidah yang begitu rupa dari tahun ke tahun sampai sekarang ini. Sehingga bagaimana tafsir Al-Quran itu adalah menguatkan seorang muslim memahami, menghayati sekaligus mengamalkan isi Al-Quran. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin
untuk LDII tidak sampai di situ, tapi tadi ya, memahami Quran Sunnah hanya yang mangkul. Jadi hanya yang keluar dari mulut atau tulisan kitab yang ditulis oleh para imam atau amir mereka. Melecehkan dan merendahkan para nabi dan rasul. Ini mungkin ada aliran-aliran yang lain, aliran tertentu yang merendahkan para nabi dan rasul. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, ya, itu seperti yang tadi nanti ada, terutama adalah pemahaman yang mirip-mirip dengan Ahmadiyah. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dan yang ke-10 adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i yang kuat. Itu adalah 10 kriteria. Nah, dalam LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang dulunya Darul Hadis, Islam Jamaah dan sebagainya itu memang ada poin-poin pandangan mereka yang masuk dalam 10 kriteria aliran sesat itu, ya, tentang rukun iman, tentang terutama mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i dan sebagainya, itu ya, menganggap orang lain najis dan sebagainya. Tapi tahun 2007 LDII melakukan rakernas yang ingin merubah pandangannya, ingin merubah diri, ingin membuka diri terhadap kelompok lain. Jadi mereka mengatakan istilahnya dengan paradigma baru. Kami memiliki paradigma baru. Jadi 2007 mereka ingin menerapkan paradigma baru, yaitu melakukan taswiyatul manhaj, meluruskan manhaj, wa tansyikul harakah, dan juga menguatkan gerakan. Dengan paradigma baru, mereka mengatakan kami tidak lagi mengkafirkan sesama muslim di luar kelompoknya. Maka kalau itu yang memang betul menjadi pendirian mereka, seandainya mereka betul-betul merubah dengan paradigma baru, keluar dari eksklusivisme, mereka betul-betul ingin bersama dengan umat Islam yang lain, maka pandangan Muhammadiyah, pandangan Majelis Tarjih, ya Muhammadiyah dan umat Islam yang lain, ya tentu ingin ikut membuka diri untuk bisa bergaul, bermuamalah dengan kelompok Islam manapun, termasuk dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Tetapi kalau mereka tetap berpegang pada 14 poin yang tadi sudah saya sebutkan, monggo nanti bisa dibuka di fatwatarjih.or.id, ya. Ya, otomatis yang dilakukan oleh Muhammadiyah, kita melakukan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tugas kita ini kan kepada sesama muslim melakukan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada kebenaran. Jadi kalau ada kelompok lain yang tanda-tanda penyimpangannya ada, ya kita tidak usah mengklaim, menyudutkan, menuduh kelompok Anda sesat, kelompok Anda ini, tetapi yang dilakukan adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita memperingatkan, kita memberikan masukan agar kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Quran Sunnah, bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sesama orang yang beriman, orang muslim, kalau disebut mukminun berarti muslimun juga, gitu.
karena dasarnya keimanan orang-orang mukmin adalah ajaran Islam. Nah, innamal mu'minuna ikhwah, sama mukmin itu bersaudara. Nah, kalau sudah bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum, maka bangunlah islah, perdamaian, perbaikan hubungan. Wattaqullah, dan kemudian bertakwa kepada Allah, la'allakum turhamun. Nah, itu dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Ini pandangan Muhammadiyah seperti itu. Jadi meskipun mereka memiliki 14 poin ajaran yang eksklusif, menganggap orang lain di luar kelompoknya adalah kafir, kalau ternyata mereka sudah berubah, betul-betul berubah dengan paradigma baru yang mereka katakan, ya kita pun siap untuk bermuamalah dengan mereka dengan baik, dengan prinsip watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini yang tentang LDII, seperti itu. Di Muhammadiyah tidak pokoknya kalau sudah LDI, sudah Islam Jamaah, ya sudah, itu enggak bisa diubah, enggak ya. Manusia itu punya kemungkinan untuk berubah, baik itu berubah kepada yang lebih buruk atau berubah kepada yang lebih baik. Yang mudah-mudahan berubah kepada yang baik. Nah, kalau tentang Ahmadiyah memang tidak menyebut Ahmadiyah. Tapi ini fatwa tarjih yang kemudian masuk menjadi bagian dari himpunan putusan tarjih. Setelah saya telusuri, ini pernah diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tahun 1939. Jadi sebelum Indonesia merdeka. Majelis Tarjih sudah berfatwa yang berkaitan dengan akidah, karena waktu itu di Yogyakarta masuk paham Ahmadiyah Qadianisme yang berpandangan bahwa Mirza Ghulam Ahmad seorang nabi akhir zaman. Jadi nabi setelah Nabi Muhammad. Maka kemudian Majelis Tarjih mengadakan musyawarah ulama tarjih dan mengeluarkan putusan. Putusannya berjudul dalam bahasa Arab waktu itu, hukmu man amana binubuwati ahadin ba'da nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum orang yang mengimani kenabian sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kan tidak menyebut Ahmadiyah. Ya, siapa saja yang punya keyakinan ada nabi sesudah Nabi Muhammad, ya ada hukumnya tersendiri. Maka di sini dijelaskan hukumnya. Putusan tarjih menyatakan barang siapa yang mengimani kenabian seseorang sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kata-katanya menarik di sini, kalimatnya menarik, putusan tarjih. Maka orang tersebut harus diperingatkan. Nah, jadi dinasehati, diingatkan, diperingatkan, dinasehati dengan firman Allah. Memberi nasihat kepada mereka yang mengimani adanya Nabi sudah Nabi Muhammad, ya dengan Quran dan Sunnah Rasul. Quran mengatakan, makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Makana Muhammadun, bukanlah Muhammad itu aba ahadin, hanya ayah dari seseorang, mir rijalikum, dari kalian. Walakin, akan tetapi, Muhammad itu adalah Rasulullah. Walakin Rasulullah, tapi Muhammad adalah seorang Rasul utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ini dalil Qur'annya.
untuk diingatkan kepada orang yang memiliki keyakinan seperti itu. Kemudian juga kalam Rasulullah, qaul Rasul atau sunnah Nabi atau hadis Nabi. Sunnah Nabi, hadis Nabi menyebutkan di dalam riwayat Ibnu Mardaweh dari Sauban menyebutkan innahu sayakunu fi ummati kadzabun kulluhum yas'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Jadi hadis Nabi mengatakan nanti akan ada satu zaman di dalam umatku kadzabun, seorang pendusta. Seorang pendusta. Yas'umu annahu nabiyun. Pendusta itu mengklaim bahwa dirinya adalah nabi. Wa ana khatamun nabi. Padahal aku Rasulullah Muhammad adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Nah, kalau sudah diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, ada hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Mardaweh, ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Imam Muslim di dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, ya, fa'ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Jadi Nabi menggambarkan posisi Nabi itu sebagai satu bangunan, ada bangunan yang belum lengkap, kemudian dilengkapi dengan satu bata terakhir. Maka Nabi mengatakan fa'ana al-labinah. Akulah bata terakhir itu, penutup. Maka beliau katakan wa ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutup seluruh para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Nah, kalau sudah diingatkan bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, kok masih ada saja mereka tidak menerima dan tetap berkeyakinan adanya nabi sesudah Nabi Muhammad, Majelis Tarjih berpendapat, dan ini pendapatnya bukan hanya fatwa tapi menjadi putusan karena masuk dalam HPT. Nanti bisa dibuka HPT halaman 282-283. Diputuskan pada tahun 1939, jauh sebelum, jadi 6 tahun sebelum proklamasi. Dikatakan, ya, fa'illam yuqbal, apabila mereka tidak menerima peringatan dan tidak mau beriman kepada sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis, maka dia termasuk orang yang mendustakannya. Fahuwa mukadzibun. Nah, ini dalam bahasa Arabnya begitu. Maka dia adalah orang yang ikut mendustakan agama. Jadi kalau yang mengaku nabi tadi kadzabun, pendusta, maka orang yang mengimani kadzabun, mengikuti kadzabun, ya menjadi mukadzib, menjadi pendusta juga, pendusta agama dalam arti yang sesungguhnya. Wa man kadzdzaba biha, dan barang siapa yang mendustakan dalam masalah agama yang sangat prinsip ini, tentang kerasulan, tentang keimanan kepada Rasul, rukun iman, wa man kadzdzaba biha faqad kafara. Jadi barang siapa yang mendustakan ajaran pokok agama tentang kerasulan, tentang kenabian, faqad kafara, maka dia telah kafir. Jadi Muhammadiyah ini tegas, tidak hanya dikatakan sesat, tapi jelas dikatakan kafir karena mengingkari salah satu dari rukun atau memahami, meyakini secara menyimpang terhadap salah satu rukun iman, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul.
Wa man kadzdzaba biha faqad kafara. Nah, di dalam diktum putusan tarjih ini tidak menyebut satu kata pun tentang Ahmadiyah. Meskipun yang dituju waktu itu berkembangnya paham Ahmadiyah di Yogyakarta, yaitu paham Ahmadiyah Qadianisme, di samping juga ada yang Lahore. Nah, tapi tidak menyebut Ahmadiyah. Dan ternyata memang kelompok-kelompok yang mengklaim, meyakini, memandang adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad tidak hanya Ahmadiyah. Yang terakhir tahun 2000-an berapa itu Ahmad Musotik, ya, Ahmad Musotik yang mendirikan Al-Qiyadah Al-Islamiyah, kemudian menjadi Komar, komunitas Milah Abraham. Setelah Komar berubah lagi menjadi Gafatar, Gerakan Fajar Nusantara, yang itu hampir sama dengan kelompok eksklusif yang lain yang menganggap kelompok di luarnya adalah kafir. Sehingga mereka tidak kenal lagi kepada anaknya atau tidak kenal kepada orang tuanya, karena dianggap orang tuanya atau anaknya atau saudaranya karena tidak masuk kelompoknya ya termasuk orang yang halal darahnya, kira-kira begitu. Kelompok dikatakan sebagai kelompok yang kafir, maka takfiri, melakukan takfiri. Nah, ini Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar tidak melakukan takfiri kepada siapapun, sehingga tadi kepada LDI yang dulunya jelas-jelas punya 14 poin yang sangat menyimpang, karena mereka sudah menyatakan ingin melakukan paradigma baru, membuka diri, ya Muhammadiyah pun ikut membuka diri untuk bermuamalah dengan mereka, tetapi tetap dalam prinsip tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tentu dengan kelompok-kelompok yang lain juga begitu. Saya kira demikian untuk kajian fatwa dan putusan tarjih pada pagi hari ini. Kalau ada yang ingin menyampaikan permasalahan atau pertanyaan, dipersilahkan. Saya kembalikan kepada Pak Agung. Terima kasih Bapak Samsul telah menyampaikan materi tentang fatwa pandangan Majelis Tarjih terhadap LDII dan Ahmadiyah, atau dalam hal ini pandangan yang menganggap ada Nabi setelah Muhammad Rasulullah SAW. Baik, dari kolom chat ada satu, kalau mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan nanti bisa di presiden juga boleh, atau di chat juga boleh. Ini ada satu, Ustaz Samsul, Pak Kuswaji. Pak Kuswaji Dwi Priyono ini tanya, Ustaz, kalau dirunut munculnya aliran-aliran pemahaman keislaman di Indonesia itu ujungnya karena politis, sebagaimana tadi dijelaskan Golkar memanfaatkannya untuk kepentingan suara, atau dasar akidah yang kuat dari mereka merasa benar tanpa disertai dialog keagamaan internal kita. Ini pertanyaan atau berikutnya? Itu Ustaz. Ya, kalau kita baca dari fatwa tarjih yang nanti bisa dibaca ulang di fatwatarjih.or.id, pandangan Muhammadiyah tentang LDII, atau di dalam HPT 282-283 tentang hukum orang yang mengimani adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah tidak melihat dari sisi politiknya, tapi Muhammadiyah melihat dari sisi pemahaman keagamaannya yang perlu diluruskan. Maka prinsipnya adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nah, kalau waktu itu misalnya pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Pak Harto yang memang
partai utamanya adalah Golkar. Waktu itu tidak bernama partai, namanya hanya golongan karya. Kan sebelumnya juga berdiri awalnya tahun 66 atau berapa itu namanya Sekber Golkar, Sekretariat Bersama Golongan Karya. Bahkan dalam Sekber Golkar itu unsur, dalam tanda petik ya, unsur orang Muhammadiyah ada di dalamnya juga. Karena Sekber Golkar waktu itu didirikan juga merupakan sebagai suatu langkah menghadapi komunisme ya, menghadapi komunisme ya, menghadapi PKI waktu itu ya. Jadi menghadapi PKI maka apa namanya, ada Sekber Golkar yang kemudian nanti berubah menjadi golongan karya ya, semacam partai lah gitu ya, walaupun tidak bernama partai. Waktu itu kan hanya 3 kan kekuatan politik itu, partai dan golongan karya. Partainya P3 dan PDI, tidak pakai P. Nah ya memang waktu itu di satu sisi ada upaya pembinaan karena Jaksa Agung Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung juga menyatakan melalui Pakem waktu itu ya, pengawas kepercayaan ya, masyarakat, aliran ini meresahkan, maka kemudian dianggap sebagai aliran yang ya sesat atau bagaimana, diputuskan untuk dilarang, dibekukan baik oleh Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung. Nah, di satu sisi pemerintah ingin membina supaya tidak liar setelah dibekukan, tapi di sisi lain mengambil manfaatnya juga ya, supaya mereka bisa dimanfaatkan untuk menambah konstituen, kira-kira begitu ya. Maka itu diusulkan namanya menjadi Lemkari, lembaga karyawan, karena ada kaitannya dengan karya, golongan karya. Kira-kira seperti itu. Nah, masih ada lagi, Ustaz? Iya. Satu atau 2 ini dari Pak Soleh, Pak Soleh ini. Nah, ini pertanyaan ini saya gabungkan 2 pertanyaan. Jadi yang pertama, kalau MTA pripun, Ustaz, dan saya sering menjadi mustamik kajian akad pagi di MTA Radio pripun nih, Ustaz. Kalau MTA kan, MTA itu hanya sebuah paham keagamaan tetapi tidak melakukan takfir kepada kelompok lain, masih menghormati kelompok yang berpaham yang berbeda, insya Allah tidak apa-apa. Ya, kita bermuamalah dengan prinsip sama, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tapi kalau sudah mengklaim dirinya paling benar, yang lain salah, yang lain kafir, yang lain najis, ya itu yang kita tidak bisa. Ya tetapi tetap dakwah kita dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah kita dakwah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr gitu. Saya kira kalau MTA, ya MTA ini kan prinsipnya juga merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, hal-hal yang dipandang sebagai pemahaman bid'ah itu ditinggalkan dan sebagainya, yaitu hampir sama. Cuman kan kriteria bid'ahnya, kriteria sunnahnya yang agak berbeda kan gitu, dengan pemahaman yang dimiliki oleh Muhammadiyah misalnya. Tetapi perbedaannya perbedaan yang sifatnya boleh dikatakan khilafiyah, meskipun mungkin ada hal-hal yang sedikit memasuki masalah usuliyah ya. Saya dulu tentang Lailatul Qadar atau apa gitu ya. Yang jelas hadis nabinya sangat jelas bahwa Lailatul Qadar itu ya ada terus di dalam setiap Ramadan. Tapi waktu itu pemimpin MTA Pak Sukino mengatakan ya Lailatul Qadar itu terjadi sekali pada saat Quran itu turun. Setelah Quran selesai nggak turun lagi, ya sudah nggak ada Lailatul Qadar. Nah, itu kan, tapi itu pemahamannya dia sendiri.
pemahaman MTA sendiri, dan mereka tidak menyalahkan paham yang lain, tapi mereka mengatakan itu pahamnya yang dianggap benar di kalangan mereka. Itu ya monggo. Kalau sekarang kita nggak tahu ya, sudah berganti pimpinan, mungkin sudah berkembang ilmunya, mudah-mudahan menjadi lebih terbuka, menjadi lebih. Siapa? Saya kira begitu. Oh, ya. Belinya ampun, Pak. Oke, Ah. baik, masih ada satu Ustaz. Prinsipnya sama. Ini kalau yang ada yang suara-suara lain itu apa itu? Supaya di mute dulu. Monggo Pak, dilanjutkan yang lain, yang ada lagi. Bagaimana hukumnya makan semut? Monggo Pak Agung. Ini terpaksa saya unmute, saya mute beberapa yang. Oke, baik. Seiring berkembangnya sosial media, ada beberapa forum yang ditanggapi dengan keagamaan. Bagaimana sikap kita jika di masyarakat terjadi adu argumen dengan LDII atau yang lainnya? Kita mengalah atau tetap melawan dengan argumen yang menurut ajaran kita benar? Karena ada ajaran untuk menghindari perdebatan. Ya, jadi kan prinsip Muhammadiyah kan prinsipnya tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, sudah seperti itu. Jadi prinsip kita menyampaikan kebenaran, kalau mereka tidak mau diajak, ya sudah, diserahkan. Dan Rasul sendiri dikatakan dalam Al-Quran, wa ma alaika illal balagul mubin, dan tugasmu hanya menyampaikan saja, tidak memaksakan. Jadi prinsipnya Muhammadiyah seperti prinsip yang ditetapkan oleh Allah untuk Nabi, bahwa Nabi bertugas hanya untuk menyampaikan, tidak memaksakan. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sesungguhnya kamu Muhammad itu sebagai orang yang mengingatkan saja, tidak untuk memaksakan. Jadi hanya mengingatkan. Jadi prinsipnya seperti itu. Maka prinsipnya tawasaw bil haq, menyampaikan kebenaran, tapi juga dengan tawasaw bis sabr, dengan kesabaran. Ya, yang kita sampaikan nggak diterima, ya sudah, gitu ya. Prinsip kan seperti itu. Kita tidak memaksakan. Dan kita tetap terbuka bermuamalah dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda, bahkan berbeda agama, selama sama-sama memahami, sama-sama menghormati, bertenggang rasa, kita membuka diri. Maka Muhammadiyah itu kan dikatakan Muhammadiyah for all, Muhammadiyah untuk semuanya. Di Muhammadiyah kalau membagi misalnya santunan sosial dan sebagainya, tidak dibatasi hanya kaum muslimin saja, meskipun prioritas tentu adalah kaum muslimin, seperti membagi daging kurban, membagi zakat fitri, prioritas tentu fuqara wal masakin minal muslimin. Kalau sudah cukup, yang lainnya perlu dibantu, perlu diberi, ya diberi. Nah, itu ya. Ini Lagi? terakhir ini, Tat. Oh ya. Ya, ini kaitannya dengan Muhammadiyah. Kalau tidak salah berafiliasi dengan partai apapun. Andaikan ada partai atau politisi yang selama ini pernah ikut membantu misalnya proses pencairan bantuan bagi Muhammadiyah atau Ortom, bagaimana sikap kita saat ini? Ya, Muhammadiyah kan jelas itu ya. Bukan berafiliasi, tidak berafiliasi. Jadi Muhammadiyah itu tidak berafiliasi dengan partai manapun. Tidak berafiliasi berarti Muhammadiyah itu tidak mengikatkan diri misalnya sebagai bagian dari partai-partai yang ada. Muhammadiyah jelas bukan bagian dari PAN. Muhammadiyah bukan bagian dari partai. Yang baru-baru lagi ada Partai Umat, Partai
P3, PKS, Golkar, enggak. Tapi ada orang Muhammadiyah yang di Golkar, ada orang Muhammadiyah yang bahkan di PDIP juga ada, orang Muhammadiyah yang di PKB dulu juga ada, meskipun PKB itu lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Tapi ada juga orang Muhammadiyah yang dulu sempat menjadi ketua DPW PKB di DKI Jakarta. Tapi itu mereka menjadi anggota partai-partai tidak atas nama Muhammadiyah, tapi atas nama pribadinya, dengan tetap menjaga diri dan menjaga kemurnian organisasi. Dia tetap kader Muhammadiyah, tetap membantu Muhammadiyah, meskipun dia secara pribadi berafiliasi pada partai politik tertentu. Yang di P3, di PKS, di PAN, di Partai Umat, dan sebagainya. Ya, kalau ada partai atau politisi, aktivis partai, apalagi aktivis partai itu juga berasal dari kader Muhammadiyah, dia membantu mencairkan bantuan untuk masyarakat, dia salurkan melalui Muhammadiyah, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang penting bantuannya itu tidak mengikat. Bantuannya itu betul-betul membantu untuk keperluan masyarakat umum, termasuk kepada Muhammadiyah. Ya, orang ingin membantu kita di dalam melaksanakan kebaikan, ya dari manapun kita terima. Jadi di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah berkaitan dengan harta atau dana atau pokoknya hal-hal yang diperlukan untuk pengembangan Muhammadiyah itu kan disebutkan sana sumber dana Muhammadiyah yang pernah iuran anggota Muhammadiyah, zakat, infak, sedekah, keluarga besar dan umat Islam, keluarga besar Muhammadiyah dan umat Islam. Yang terakhir, poin terakhir itu, poinnya banyak itu. Poin terakhir biasanya dan bantuan dari manapun yang tidak mengikat. Bantuan tidak ada ikatan. Jadi kita menerima bantuan, misalnya ada ikatan, kalau Muhammadiyah terima bantuan 1 juta atau 1 miliar gitu ya, Muhammadiyah harus mendukung partai ini, mendukung kepentingan politik ini. Nah itu, kalau itu namanya mengikat, maka yang seperti itu dihindari oleh Muhammadiyah. Maka sekarang ini, terutama sejak kepemimpinan Prof. Din Samsudin dulu, dia mengatakan Muhammadiyah harus menguatkan prinsip kemandirian supaya tidak tergantung kepada orang lain. Alhamdulillah, insya Allah muktamar ke-48 ini kan kita muktamar yang betul-betul berangkat dari prinsip kemandirian. Kita bikin gedung besar untuk muktamar, edutorium Kiai Haji Ahmad Dahlan itu betul-betul dibangun sendiri secara mandiri oleh Muhammadiyah melalui Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak menggantungkan bantuan dari lembaga lain, termasuk lembaga negara maupun lembaga swasta, tapi swadaya, swadana warga Muhammadiyah dengan mengoptimalkan zakat, infak, sedekah, dan donasi-donasi yang lainnya. Saya kira begitu. Baik, saya kira sudah tidak ada pertanyaan dari kolom chat, Bapak Ibu semuanya. Waktu menunjukkan juga sudah jam 8 lebih 25 menit. Kira materi dan tanya jawab kajian Fatwa Tarjih di pagi hari ini tentang mengambil tema fatwa pandangan Muhammadiyah terhadap LDII dan juga Ahmadiyah kita coba, dan bersama-sama kita akhiri acara di pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesilapan dalam mengantarkan acara kajian online Fatwa Tarjih di begini. Kita tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Ustaz.